Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai orang Islam, wajib hukumnya kita baca dalam sehari semalam bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin terdapat di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat sehari semalam 17 rakaat. Wajib kita baca sebagai syarat sahnya salat kita. Begitu juga sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita dengan syarat banyak bersalawat kepada Rasulullah. Tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat masuk dalam rukun khutbah. Tidak diterima suatu doa seorang hamba Allah tanpa disertai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah jadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam memilih pemimpin, baik itu sebagai pemimpin negara, pemimpin daerah, termasuk sebagai wakil rakyat, sebagai wakil kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, kembali dari ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini kita sudah hafal, sering kita dengar setiap khatib pada bulan Maulid. Ayat ini selalu dilantungkan sebagai dasar bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Bukan saja teladan kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah.
Tidak ada satu nabi yang diutus kalam ini yang ditujukan sebagai teladan dunia hanya tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 100 pemimpin dunia yang tidak beriman pun kepada Allah mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 100 pemimpin dunia, Rasulullah ditempatkan pada nomor wahid, nomor pertama. Dari mana Rasulullah ditetapkan sebagai pemimpin dunia dan diakui orang yang tidak beriman pun kepada Allah dan Rasul, menempatkan Rasulullah sebagai pemimpin dunia, dan ini dijadikan dasar sebagai teladan di dalam memilih pemimpin ke depan. Dan sudah ditetapkan oleh KPU ada 3 calon presiden, yang tentunya nomor 1, 2, dan 3. Kita sudah lihat dan kita sudah tahu siapa nomor 1, siapa nomor 2, dan siapa nomor 3. Semuanya ini adalah bangsa warga negara Indonesia yang terbaik, tetapi kita harus pilih yang terbaik dari 3 yang terbaik itu. Menjadi dasar kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 dasar yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai teladan pemimpin dunia. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat as-sidq, kebenaran. Yang manakah itu kebenaran? Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita mau melihat akhlaknya Rasulullah, maka kita harus kembali kepada pedoman hidup kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Lantas bagaimana seorang pemimpin bisa dijadikan sebagai contoh teladan, tidak memahami Al-Qur'an, tidak tahu membaca Al-Quran? Maka yang harus kita lihat, sudah bisakah dia membaca Al-Quran yang memimpin kita ke depan? Itu yang pertama. Sebagai dasar umat Islam adalah memahami pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang manakah dari 3 pemimpin ini yang mendalami Al-Quran, yang fasih bahasa Arabnya, yang fasih bahasa Inggrisnya, yang bisa menjadi imam, bahkan bisa menjadi khatib? Itulah teladan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah as-sidq. Itulah kebenaran, bukan pencitraan. Bukan ketika dia menginginkan suara kita baru injak pesantren, baru injak masjid, rajin masuk masjid, setelah dia rekrut suara kita hilang dari peredaran. Yang kedua, sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia, memiliki sifat al-fatanah, cerdas, bukan pintar. Pintar itu biar tidak punya sekolah bisa dia pintar. Tapi kecerdasan itu harus melalui proses. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari umur 12, apa pendidikan yang didapatkan Rasulullah? Mengembala kambing. Dia adalah profesornya dalam bidang peternakan. Setelah itu, pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun mendalami perdagangan, maka dia ahli dan bidang perdagangan. Dan setelah itu berusia 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh bahwa untuk bisa menjadi pemimpin umurnya 40 tahun. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Disinilah sifat kedewasaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan anak-anak yang memimpin orang dewasa. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah sifat al-fatanah, kecerdasan. Dia mempunyai kompetensi, dia menguasai kepemimpinan, yang tentunya dia memiliki ilmu tentang kepemimpinan.
Itulah al-fatanah, kecerdasan. Dan disitulah kita bisa melihat, mungkin dilihat dari pengalaman kerjanya, dan lihat dari detailnya, mendalami tentang ilmu agama, ilmu umum, ilmu bahasa, ilmu politik, ilmu pemerintahan. Inilah yang dikatakan al-fatanah, cerdas. Bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperhadapkan oleh kafir Quraisy? Seorang kafir datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Apa kata Rasul? "Boleh. Tapi ya Rasulullah, ada kebiasaan saya yang saya tidak bisa tinggal." Apa itu kata Rasulullah? "Saya senang zina." Apakah Rasulullah mengeluarkan satu ayat, "La taqrabus zina"? Tidak. Apa jawaban Rasulullah? Tidak masalah. "Saya juga suka minum khamar." Apakah Rasul langsung mengeluarkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir"? Tidak. Rasulullah menjawab, tidak masalah. Senang zina, senang minum khamar. "Saya juga senang judi ya Rasulullah." Tidak persoalan. "Saya juga suka mengambil barangnya orang." Dalam bahasa kerennya sekarang korupsi. Rasulullah tidak langsung mengeluarkan ayat bahwa itu adalah haram. Rasulullah mengatakan tidak masalah. Kenapa? Rasulullah menghadapi dengan kecerdasannya, bukan kepintarannya. Setelah itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia masuk Islam, baru Rasulullah mengeluarkan satu syarat, bahwa syarat untuk masuk Islam hanya satu. Apa itu ya Rasulullah? Jangan pernah kamu dusta. Yang baru masuk Islam mengatakan, "Oh, kalau itu ya Rasulullah yang mampu, ya silakan." Dalam hati sang pemuda tadi, dia mengatakan mudahnya masuk Islam, bisa zina, bisa judi, bisa minum khamar, bisa rampok. Dalam perjalanannya dia mengatakan mudahnya itu Islam, bisa semua dilakukan. Ketemu tukang zinanya, langganannya, diajak berzina. Timbul dalam hatinya, iya, kalau saja ditanya Rasul, "Kamu berzina?" Lantas saya mengatakan tidak, padahal saya berzina, berarti saya dusta. Jalan, ketemu tukang judinya, tukang minumnya, begitu juga dalam hatinya, sehingga kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ternyata 4 dosa yang biasa saya lakukan, kebiasaan yang saya bisa lakukan, ternyata kuncinya jangan pernah kamu dusta." Inilah kecerdasan Rasulullah, tidak langsung mengeluarkan ayat, karena tidak ada gunanya dikeluarkan ayat yang tidak tahu memahami ayat. Inilah kecerdasan. Maka kecerdasan itu kita harus melihat keintelektualannya, ilmunya, dalam berbicara kesopanannya, akhlaknya. Kita bisa melihat dalam yang tentunya kita bisa melihat dari 3 ini mana yang terbaik, mana yang menjadi teladan bagi kita sebagai umat manusia. Yang ketiga yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai contoh teladan adalah sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-amanah, terpercaya. Kepercayaan itu hanya datang satu kali. Ketika kita tidak percaya, jangan pernah percaya kedua kalinya, karena dia akan mengkhianati kita. Inilah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin munafik. Lain yang diprogramkan, lain yang dilakukan. Lain yang ditawarkan kepada masyarakat ketika kampanye, lain yang dilakukan. Tidak pernah ditawarkan kebutuhan masyarakat. Kita sudah tahu bagaimana masyarakat bisa sejahtera, malah memiskinkan masyarakatnya. Menaikkan terus harga, bukan menurunkan harga, bukan kesejahteraan yang didapatkan kepada masyarakatnya. Inilah yang digambarkan, berpihak ke kemana, ke pemerintah, apakah berpihak kepada rakyat atau berpihak pada dirinya dan keluarganya sendiri. Jemaah-jemaah yang sama dimuliakan, inilah kepercayaan, al-amanah, terpercaya. Dan kepercayaan itu kita bisa menilai sendiri.
Syarat yang keempat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai contoh pemimpin dunia, teladan dunia adalah sifat at-tabligh. Selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan konsep Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berdasar kepada Al-Qur'an dan hadis ketika menyampaikan kebenaran, ketika menyampaikan dakwah. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Imran ayat 104 jelaskan, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Yang manakah yang dimaksudkan ayat ini? Bukan tujukan kepada para mubalik, para kiai, para ustaz, para guru, para dosen, tetapi ditujukan kepada sebagian dari umat Islam, menyampaikan, mengajak kepada jalan kebenaran. Mana yang terbaik kita tuntun saudara-saudara kita, mana pilihan yang terbaik supaya jangan saudara kita terjerumus karena hal-hal yang lain, terjerumus karena money politik. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus ditanamkan. Syarat yang kelima adalah seorang pemimpin adalah senantiasa menjadi orang yang dermawan, selalu membantu kepada orang yang membutuhkan, kepada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, kepada fakir miskin. Itulah yang disebut dengan kedermawan. Ada 5 syarat kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah. Yang manakah yang kita akan pilih? Yang ada yang dimiliki Rasulullah, memiliki sifat as-siddiq, al-amanah, al-fatanah, at-tabligh dan dermawan, maka itulah jadikan sebagai pilihan kita, jatuhkan pilihan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah dari langit dan mengeluarkan berkah dari bumi. Dan ketika kita berikan kepada pemimpin yang bukan pada ahlinya, maka kata Allah, tunggu kehancuran yang kita dapatkan. Bukan kesejahteraan, bukan ketenangan, tetapi kehancuran yang kita dapatkan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang tentunya ketika kita sulit menentukan pilihan, kita salat istikharah, perlihatkan, berikan petunjuk mana yang terbaik untuk kita pilih. Itulah jalan terakhir untuk meraih, mendapatkan pemimpin yang terbagus ke depan. Barakallahu li walau nadin wa nafa'in alaikum fihi min ayati usikil hayyim wa taqbal minnu minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-hayya innaka syami'un karim mujibud da'wat ya qadi hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.